Dan yang kedua adalah harus ada. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, buat konten hari ini gue berbeda ya. Buat untuk sekarang mau untuk berbagi-bagi, ya sama aja gitu, berbagi-bagi gitu. Tapi berbagi-baginya beda. Kalau itu kan bagi-bagi makanan, di sini kita akan berbagi pengalaman tentang YouTube gitu. Buat kalian yang belum tahu YouTube, gue akan kasih tahu di sekarang sampai di monetisasinya gitu guys, tentang hak klaim hak cipta itu ya kan. Oke, pertama-tama kalau pengen nge-YouTube itu harus ada akun itu harus akun yang kau pegang gitu. Maksudnya yang kamu pegang tuh yang sering dipakai lah ya, satu lah, dan banyak-banyak gitu kan. Satu dulu uji coba untuk biar dimonetisasi. Dan yang kedua adalah harus ada keahlian sama barangnya guys gitu. Dan ketiga juga harus ada ya barang sama aja peralatan ya, yaitu harus ada persiapan sama kepedean gitu guys. Kalau pertama-tama gue itu sebelum YouTube itu gue emang belum pede sih ya, karena karena gue gabut gitu. Gue kan ini mulai nge-YouTube kan pas dulu tuh pas SMP, itu cuman upload video itu cuma satu gitu, belum banyak gitu, sampai sekarang gitu kan. Nah terus berjalannya waktu pas kelas berapa ya, kelas 2 berapa ya gue mulai YouTube ya, kelas 2an lah ya kalau nggak salah, kelas 2 ya, kelas 2an itu gue udah mulai nge-YouTube lagi gitu. Nah disitu sudah gue mulai menyusun kan. Gue kalian itu kan pas kalian tahu scroll aja paling bawah banget, pas pertama gue ngupload video itu yang emot dari PUBG Mobile ya. Di situ gue masih kayak apa ya, itu nggak ada muka gue guys, cuma emot doang. Terus pas next keduanya gue itu TDM kalau salah ya, TDM di PUBG Mobile itu gue pakai muka aja juga kayak gini, tapi pakai versi gaming juga. Terus ini berbeda ya tempatnya ya, gue udah beda tempat lagi gitu, tapi cuma tempatnya sama, cuma beda posisi doang maksudnya. Jadi pas dulu itu gue tuh ada 2 HP. Jadi tuh HP ini, nah HP ini Cadi G ininya ya, ada gamenya gitu. Yang satu lagi gue tuh udah dijual HP-nya, merek Vivo ya kalau salah ya, Vivo Y21 kalau salah ya, kalau salah Y21 ya. Dan ini gue juga Vivo juga sama Y15 ya, V15. Syarat YouTube ya, syarat monetisasi YouTube untuk memberikan kesepakatan bagi AdSense agar masuk ke kanal YouTube, Anda perlu melakukan beberapa prosedur terlebih dahulu. Hal ini tertujuan agar pengiklanan juga mendapatkan manfaat dari banyaknya orang yang menonton video dari pemilik akun tersebut. Nah, sini berikut beberapa syarat monetisasi YouTube yang perlu Anda ketahui sebagai kreator YouTube nih. Memiliki minimal 1000 subscribers gitu guys. Kalian harus memenuhi 1000 subscriber. Kayak gue dilihat aja di Instagram gue udah 1000 subscriber tuh gue screenshot ya, karena itu sebuah penghargaan gue untuk menuju dunia per YouTuber gitu. Nah, agar Anda bisa masuk ke akun YouTube, Anda perlu memiliki minimal 1000 subscriber ya, minimal itu udah cukupnya 1000 subscriber loh. Kalau udah tinggi kayak 1500 itu udah aduh. Nah, di sini tentang subscriber adalah akun YouTube dari orang lain yang tertarik
pada video yang Anda buat dan pelangganan pada kanal YouTube milik Anda gitu. Dengan asuransi bahwa ketika Anda memiliki 1000 subscriber dapat diartikan bahwa Anda telah memiliki pasar atau konten yang Anda buat. Terus harus memiliki minimal total 4000 jam waktu tonton. Maksudnya jam waktu nonton tuh ya ini syarat yang keduanya ya. Harus kayak ditonton 4000 jam waktu tonton. Nah, di sini gue masih bingung. Apakah pas kita belum dimonetisasi kalau kena klaim hak cipta nggak masuk untuk jam waktu nonton tuh nggak masuk? Kayaknya masalah klaim hak cipta itu ya guys, karena gue juga dulu emang sering kena klaim hak cipta nggak masuk jam waktu nonton itu guys ya. Jadi berhati-hati ya dari klaim hak cipta itu, harus berhati-hati dalam videonya. Oke, berbeda dalam video klaim hak cipta guys. Ada syaratnya harus apa gitu. Dan syarat kedua ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah subscriber yang dimiliki oleh kanal YouTube Anda adalah subscriber aktif. Yang maksudnya subscriber aktif itu yang sering nonton kalian gitu guys. Aktif tuh gitu. Terus hal ini karena dapat beberapa kreator YouTube yang ingin mencurangi sistem dengan membuat subscriber palsu guna memenuhi syarat yang pertama. Jadi buat kalian yang kayak subscribernya banyak nih, akunnya banyak, tapi subscriber terus, itu akun takutnya memenuhi subscriber palsu gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang mau beli subscriber itu berhati-hati karena takutnya palsu juga guys. Karena nggak bisa dimonetisasi kalau akunnya palsu gitu, akun yang subscriber kalian palsu gitu. Setelah kedua syarat yang tentu tersebut dapat terpenuhi, pihak YouTube akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kanal YouTube tersebut layak untuk dijadikan media dalam periklanan. Setelah berhasil dan resmi dimonetisasi, pemilik akun nantinya akan mendapatkan penghasilan yang akan dikirim secara rutin oleh pihak YouTube. Nah, secara rutin itu sebulan sekali guys. Kalau nggak ya, kalau salah sebulan sekali ya. Atau emang ketentuan YouTube itu emang penghasilan segini, ntar bisa diambil lagi nih. Nggak tahu juga sih. Ya intinya kalau kalian pengen ngambil uang itu harus 1.500.000 gitu, 1.200.000 kalau saya. Ya 1.500.000 bawahan lah ya. Harus ngambil uang itu bisa gitu. Terus ya gitu guys, dari dunia YouTuber ya, partner ya. Dan YouTube juga partner program ini bertujuan agar kreator selalu membuat konten yang bermanfaat dan menarik dari para penonton gitu. Dan semenjak gue mengelilingi ya, memperdalam dunia per YouTuber, gue selalu mikir ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya. Nah, semenjak mau kelas 3 itu gue udah 1000 kalau salah ya, 1000 subscriber alhamdulillah, tapi belum mengejar jam tayang. Nah, ntar kita bahas lagi jam tayang sama subscribe ya. Oke, next. Terus pas kelas 3 gue langsung masuk ke dunia per YouTuber itu, sering upload dari konten PUBG Mobile ya. Itu banyaknya PUBG Mobile. Pas dulu itu banyak yang nonton karena heran juga itu. Heran apa sih isi videonya gitu kan, banyak yang heran juga. Jadi alhamdulillah sekarang juga udah dimonetisasi, yaitu yang belum itu cuman NPWP doang. Sekarang kan lagi buat pajakan ya, buat pajak buat kayak di luar negeri gitu, yang lihat kita bayar gitu berapa persen apa lagi ya. Sekarang ya itulah, banyaknya artis-artis yang masuk dunia per YouTuber kan, nggak perlu juga sih. Tapi kita jangan pantang menyerah juga guys, buat kalian yang sedang lagi dimonetisasi, berjuang jangan sampai lelah, pantang menyerah lah intinya gitu ya guys. Next, di sini gue udah mulai masuk dunia per YouTuber, gue udah memperdalam juga. Terus
gue di sini sudah beli ya. Pas dulu tuh gue cuman udah beli satu PC sama monitor sama ya perlengkapan kayak buat di streaming gitu guys, sama Logitech-nya sama Elgato juga. Ya sebelum kalian tahu, ada videonya buat harga-harga kayak PC, monitor ada di deskripsi, dan sini nih ada terus gitu, oke. Ini gambarnya, ntar cek aja di channel gue di bawah, ada juga harga dan ya semua lah. Terus next gue lanjut. Nah disitu gue ada kepikiran untuk live streaming di Facebook. Pas pertama gue itu live streaming di YouTube guys, kalau nggak salah di Facebook dulu. Pas pertama gue ngejajal sama YouTuber juga di sini, namanya Asamsul. Itu teman kakak gue gitu guys. Terus next gue di sini live streaming di Facebook. Ntar lanjut pindah ke YouTube, Facebook gitu guys. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah Facebook udah di level up, udah bisa ngasilin duit ya, tapi belum ke gue nya gitu, belum bisa penghasilan duit, tapi gede guys emang di penghasilan YouTube sama itu tuh ya nggak beda jauh juga sih. Nah disitu terus berkembangnya waktu, gue alhamdulillah dimonetisasi ya guys, sama kejadian tayang udah hampir nggak setahun sih, cuman setengah tahun menurut saya. Setengah tahunnya lah, nggak setahunnya gitu guys. Terus di situ gue sangat kayak belum mengerti dalam monetisasi ya, belum masuknya kan. Gue nanya-nanya sama YouTuber juga dari daerah sini, sama yang Asamsul itu. Situ gue udah tahu tentang kayak kena klaim hak cipta sama kayak pelanggaran lah ya, pelanggaran dari YouTube-nya gitu. Jadi gue ya lanjutin aja yang itu. Dan juga sekarang gue lagi untuk ingin kuliah dulu guys, permasalahan kuliah, dan di streaming gue jarang sekarang di Facebook ya. Sorry aja buat kalian yang sering nonton video gue di Facebook, sorry ya, di streaming maksudnya video lah. Jadi gue sekarang lagi mau nge-review, banyak yang bilang ya pengen review penghasilan lu dari YouTube Zan. Oke. Sini ada yang pengen itu penghasilan gue dari YouTube, gue karena nggak akan ngasih tahu ya, itu privasi ya guys. Ya penghasilan dari YouTube ya menurut gue itu lebih melonjak tinggi. Kayak lu kalau emang sering bikin video, kalau nontonnya banyak, sama kalau udah dimonetisasi tuh tinggi. Ya berhati-hati, itu cuman satu, kena klaim hak cipta. Karena klaim hak cipta itu berbeda-beda guys. Ada dari dalam videonya, dari dalam judulnya, ya itu antara itu. Jadi buat kalian kalau dia dunia per-YouTuber harus berhati-hati dalam kayak melakukannya itu. Jangan sampai kayak kalian kena klaim hak cipta. Kalau kena klaim hak cipta cuman pelanggaran dari judul YouTube bisa diganti, kalau dari video itu nggak bisa. Soalnya kan dari video itu kalau dihapuskan ya gimana ya, dari tontonnya juga bakal dari nol lagi gitu. Jadi gue akan bahas tentang perbedaan antara klaim hak cipta konten ID dan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Oke, di sini gue akan mau ngejelasin dulu dari kena pelanggaran hak cipta ya. 1. Pemilik dapat mengelola kepentingan hak cipta di YouTube dan mengajukan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Atau jika mereka dapat mengakses alat konten ID, mengklaim video dan menetapkan kebijakan untuk melacaknya melalui pengumpulan statistik. Nah, gue suka banget ini. Memonetisasinya dengan menetapkan iklan dan mengumpulkan pendapatan iklan, atau memblokirnya dan membuatnya tidak tersedia di beberapa wilayah. Nah, di beberapa wilayah itu kayak daerah-daerah guys, kayak di luar negeri ya. Berbeda dengan penghapusan konten karena pelanggaran hak cipta, pemblokiran konten ID tidak disertai teguran hak cipta. Sejak Januari 2014 itu udah mulai guys.
Jumlah klien konten ID lebih banyak daripada jumlah penghapusan karena pelanggaran hak cipta, yaitu dari 50 bandingkan 1. Nah, di sini penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Undang-undang hak cipta mewajibkan situs seperti YouTube untuk memproses permintaan penghapusan dan menjelaskan proses yang harus kami ikuti. Untuk penghapus karena pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta harus mengirimkan pemberitahuan resmi ya. Resmi itu kayak deskripsi guys, kayak itu harus jelas. Sama kalau kalian ada yang kayak orang luar nih ya, lihat deskripsi kalian tuh, wah ini kurang, pasti dilaporin kena klien hak cipta guys. Tuh kalau nggak ini yang nggak jelas itu. Terus pemberitahuan resmi kepada kami sesuai semua persyaratan hukum yang telah dipenuhi. Yang dipenuhi itu kayak lu udah kena klien hak cipta aja gitu. Tadi itu ada pemberitahuannya tentang apa karena kesalahannya gitu. Terus Anda akan menemukan frasa video telah dihapus, teguran klien cipta di samping video Anda jika video tersebut dihapus sebagai hasil permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Jika video Anda dihapus melalui permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, teguran hak cipta telah diterapkan dan akun Anda jika merupakan teguran pertama. Teguran pertama, Anda harus menyelesaikan kasus hak cipta itu. Nah, terus jika video dicara keliru karena penghapusan hak cipta, Anda dapat meminta penggugat ya untuk mencabut kliennya. Mengirimnya permintaan pemulihan gitu, atau teguran akan berakhir dengan sendirinya setelah 3 bulan. Nah, buat klaim konten ID tidak seperti penghapusan yang prosesnya ditentukan oleh hukum. Konten ID adalah sistem YouTube yang dihasilkan atas kesepakatan antara YouTube dan partner konten yang telah mengupload materi kontennya ke database kami. Nah, di situ Anda akan tahu bahwa video terkena dampak klien konten ID. Jika dapat pemberitahuan hak cipta, terdapat frasa termasuk konten berhak cipta. Biasanya klien ini hanya bertujuan melacak. Melacak itu melacak video dulu, terus bisa ke-upload di situ. Atau monetisasi video untuk menyangkut bukan memblokirnya. Jadi video masih dapat ditayangkan dalam klaim tersebut, walau mungkin akan muncul klien. Anda masih bisa membagikan kepada orang lain gitu. Oke. Terus buat kalian mau nge-YouTube ya harus menangin jam tayang sama ya inilah syarat monetisasi YouTube dari 2000 sekarang ya, 2020-an ya. Gue cuma bisa pengalaman gini doang. Buat kalian yang lagi berusaha untuk dimonetisasi, semangat aja ya. Gue nggak, ya sekarang juga gue nggak akan ngasih tahu penghasilan gue berapa, yaitu ya gue alhamdulillah aja gitu buat penghasilan gue di YouTube terus gitu guys. Tapi jangan lupa bersyukur guys. Penghasilan apapun itu kalian mesti bersyukur, itu datangnya dari Allah guys. Oke. Jadi jangan lupa bersyukur guys. Gue juga gimana ya, penghasilan nggak sebesar itu, tapi alhamdulillah ya kan bisa membawa nama YouTube gue ke orang lain. Alhamdulillahnya gitu. Jadi buat kalian tuh bangga kalau udah jadi YouTuber. Bangganya itu kenapa? Karena kalian tuh usaha sendiri, sampai sekarang gue masih sendiri gitu. Kenapa? Gue karena emang kemarin tuh seminggu nggak ngupload karena gue emang lagi males kayak ini konten ya, jadi sorry aja. Sekarang gue bisa konten lagi, alhamdulillah. Untuk bulan puasa ini gue belum bolong juga puasanya guys, alhamdulillah. Dari kemarin tuh, tahun kemarin gue sering bolong guys. Sering gitu, bukan sering banget itu, sekali 2 kali lah ya. Oke, gue cuma sini aja videonya untuk semoga bermanfaat juga buat kalian yang sedang lagi berjalan dari monetisasi ya. Semoga berhasil dalam perjalanannya. Doa aja untuk buat kalian ya, semoga dimonetisasi dan jangan curang dari dunia per-YouTuban ya, dan berhati-hati juga di dunia per-YouTuban karena dunia per-YouTuban sangat keras guys dibandingkan di Jakarta.
Oke, coba sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu dan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like dulu, oke? Biar tahu video terbaru dari gue, dan gue biar semangat juga bikin videonya, oke? Cuma sekian aja videonya. See you next time, bye bye.